الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan, kesempatan, rezeki, dan masih banyak nikmat lainnya yang sudah seharusnya kita sebagai umat muslim wajib mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja kita mulai mengenai tentang sholat. Sholat, sesungguhnya sholat itu merupakan tiang agama, memelihara keyakinan, induk dari segala bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan ketaatan yang paling utama. Ibarat apabila kita ingin membangun sebuah rumah, hendaklah menggunakan fondasi yang kuat sehingga rumah itu akan kuat dan kokoh. Dan begitu sebaliknya, apabila menggunakan fondasi yang lemah, maka rumah itu akan hancur. Itulah ibarat agama Islam. Apabila kita menegakkan sholat, maka kita telah menegakkan agama. Dan sebaliknya, apabila kita meninggalkan sholat, berarti kita telah menghancurkan agama kita sendiri. Tapi wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya urusan sholat itu merupakan urusan yang sangat besar, sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sholat merupakan ibadah yang wajib bagi umat Islam, perkara yang pertama yang akan dihitung di akhirat kelak. Dan ketahuilah juga ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu as-sholatu ala waqtiha, sholatlah di awal waktu atau sholatlah tepat pada waktunya. Yang mana apabila kita mengerjakan sholat, maka banyak sekali keutamaan yang kita dapatkan. Yang mana keutamaan tersebut, yang pertama, sholat adalah sebaik-baiknya amal setelah 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat akan menyucikan dosa kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Yang ketiga, sholat akan menjadikan cahaya penerang bagi kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat. Yang keempat, sholat akan memasukkan kita ke dalam syurganya Allah dan mendekatkan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Dan sholat akan menyenangkan hati kita, mengambil derajat kita, dan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, begitu pentingnya kan sholat bagi umat Islam, sehingga yang tidak mengerjakan sholat akan mendapatkan balasan yang sangat pedih. Dan begitu juga dengan orang-orang yang menunda sholat padahal sudah masuk waktunya, bahkan dalam keadaan sengaja mengabaikan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang tersebut akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang fawailul lil musholin, yang artinya celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah, maksud celaka di sini yaitu diperuntukkan bagi orang-orang yang suka menunda-nunda sholat, yang mana sholat itu bukan hanya sekedar bentuk kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi itu adalah bentuk hubungan, koneksi, maupun bentuk komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada orang yang telat dalam melaksanakan sholat, maka hatta yu'azziruhumullah, yang artinya orang-orang tersebut akan ditelatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula juga dengan orang-orang yang menunda-nunda sholat, maka Allah akan menunda segala urusannya, baik itu urusan di dunia maupun itu urusan di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Begitu juga dengan orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat tanpa ada uzur yang diperkenankan, maka orang-orang tersebut akan mendapatkan dosa yang sangat besar apabila ia tidak bertaubat dengan sungguh-sungguh. Yang mana di antara dosa-dosa tersebut, yang pertama, seluruh amalannya ditolak. Yang kedua, tidak akan pernah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaat. Yang ketiga, azab yang diterimanya sangatlah pedih, baik itu azab di dunia maupun azab di akhirat.
Yang keempat, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka syakar, yang mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyarakat syakar. Qalu lam nakum minal musallin. Yang artinya apa? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka syakar? Kemudian orang-orang tersebut menjawab, dahulu kami tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang melaksanakan sholat. Dan begitulah, maka ketahuilah bahwasanya balasan bagi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat itu sangatlah pedih. Waspadalah, jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Dan semoga saja kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum saya tutup, saya akan bacakan sedikit pantun. Buah durian, buah coklat, percuma rentol tidak sholat. Dan demikianlah sedikit tausiah saya dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, wallahu a'lam ihdinas siratal mustaqim, unzur man qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.